Tadi Andri bilang jam 4 pagi udah bangun nih. Saya jam 4 pagi udah siap-siap mau berangkat ke sini tadi. Belum tidur. Belum tidur semalam soalnya ada tugas yang apa namanya tertahan saya sejak 25 tahun yang lalu ya, bikin buku itu. Jadi saya coba selesaikan ya, mohon maaf hasilnya seperti itu aja kita buat ya saya ya. Karena saya cari-cari segala macam dokumen dan segala macam ya hasilnya ya itulah, mohon maaf buat teman-teman yang ada foto Iwan. Sorry Iwan. Serius Iwan. Setiawan, Cowanhan, si Amiruddin, ada lagi satu lagi dari perempuan Ina ya, Ina Marliana. Nggak sempet saya foto pada tahun 25 tahun yang lalu itu. Karena dulu kamera kan pakai yang film ya, jadi memang nggak bisa kayak digital sekarang yang dipakai sama Akbar. Jadi kalau moto kita harus persiapkan. Sebenarnya ada Wan, tapi gelap. udah Photoshop udah nggak mampu lagi ngolahnya lagi. Udah aku nggak sempat waktunya. Ya. Baik, saya coba apa namanya 10 menit kali ya, ngomong-ngomong 5 menit lah. Selama-lama kayak hati lama sekali. Kalau pilihan, kalau sekolah yang jelas saya paling lama ya. Saya kayaknya semester 1 nggak sekolah saya. Semester 2 nggak sekolah juga, semester 3 apalagi, semester 4 nggak sekolah. Saya baru sekolah semester 6 kalau nggak salah. Ya. Lainnya saya banyak nongkrong di student apa? SC ya? Student Center gitu Pak. Jadi hidup saya di sana. Mungkin teman-teman tahu Fajrul Rahman ya? Fajrul Rahman ya? Mungkin kemarin kesini dia, acara kesini datang dia. Seorang aktivis ITB yang sekarang jadi komisaris utama Adikarya. Dia orang kimia juga, nggak tahu lulus atau enggak. Dia 82 kalau nggak salah itu. Nggak lulus dia. Tapi ngaku-ngaku ITB. Nggak apa-apa lah. Jadi saya masuk sini, saya veteran juga. Ya. Saya veteran 2 tahun malah. Saya 88. Saya sekolah di Unpad tahun 88. Kebetulan dulu ada namanya PMDK ya. Apa tuh PMDK? Saya lupa namanya juga. Oh PMDK lah, dipilih dari sekolah, disuruh sekolah ke sana gitu. Ya. Jurusannya agak sedikit ekstrim karena memang saya dulu mau sekolah ke Bandung, tujuannya naik gunung. Ya, jadi pilihan saya masuk ke geologi. Suaminya Iman, saya kenal. Saya tahu membedakan batu yang masih bagus dan batu yang enggak. Gitu. Jadi saya masuk di geologi 88 di Unpad. Dulu masih di Dago sini anak sekolahnya. Jadi saya masih bisa menikmati anak Bandung lah ya. Tahun kedua mulai pindah ke Jatinangor. Ya. Nah saya nggak sanggup menjalani naik bis kota yang ada di Pati Ukur itu sampai ke Jatinangor itu. Naik motor pun nggak sanggup 21 kilo ya. Jadi saya sama teman-teman saya kebetulan bukan kos ya. Saya bergaul sama teman-teman anak mesin 88, punya rumah di Cipedes, temennya Sylvie, suaminya salah satu. Nongkrong di sana ya, rumahnya gratis soalnya. Jadi saya tinggal di sana, gratis rumahnya. Kebetulan pembantunya bertiga, yang penghuninya 3 juga, dan nggak bayar. Tiap bulan dapat kendaraan boleh pakai gitu. Ya saya tinggal di sana lah. Teman SMA saya tinggal di sana, lalu saya dipaksa dibeliin formulir simpen baru untuk tes di sini tahun 90. Ya, karena banyak anak mesin udahlah sekolah di sini aja, ngapain sekolah di Unpad jauh-jauh banget. Ya udah saya tes aja. Dikasih formulirnya, ini udah gue ambilin, isi daftar. Ya tes saya udah. Betul tuh tesnya saya di SMA 3 Bandung tuh, yang di jalan apa? Saya lupa jalan apa tuh. Jalan Belitung ya, Karantara itu lah pokoknya. Saya tes di situ, sekolah di sana. Tes di sana ya lulus, terima di sini kimia. Ya. Kayak joki kayaknya memang dulu saya diterima di sini, masuk di TB ya, karena saya veteran ya saya akhirnya kerjanya nggak ikut T4 kan, karena sudah dapat yang lulus 100 jam. Jadi saya jalan-jalan aja, moto-moto segala macam. Makanya dokumen yang pertama yang dikasih acara kemarin itu koleksi saya sebenarnya. Udah nggak ketemu koleksinya, nggak ketemu lagi di situ, nggak ketemu lagi. Saya foto-foto aja semuanya. Ya iseng-iseng, saya cuma hanya boleh hadir di sana cuma dari 2 minggu cuma 4 hari kalau saya. Yang full saya harus hadir, lainnya nggak perlu hadir saya. Ya sisanya saya jalan-jalan keliling foto-foto. Ya. Sampai selesai penataran P4 ya, TVB segala macam. Alhamdulillah ada beberapa orang teman kita yang terseok-seok gitu. Maaf. Aduh. Bongkar nih. Lalu yang tahun kedua kebetulan ada kevakuman di sini ya, di Aniska. Jadi angkatan 89 nggak ada yang bisa maju jadi tua jurusan karena ada kasus 88. Itu yang himpunan. Ya, himpunan sorry. Himpunan nggak bisa. Ada kasus tahun 88 ya, ada kasus Long March Badega itu. Yang Fajrul yang mimpin segala macam. Ya, itu. Jadi ada
kampus sedikit ditekan lah gitu ya. Nggak ada yang berani maju jadi ketua himpunan ya. Saya maju lah, ya. Ditunjuk, jadi saya maju udah gitu ya. Jadi ketua himpunannya melewati angkatan 89 yang nggak ada. Ketua himpunan ya pada zaman itu ya bergaul itu sama angkatan 89 semua. Makanya kadang-kadang saya diundang untuk acara reuni angkatan tahun kemarin nih. Gue ikut tuh. Gue 90 bukan 89. Ya, ya. Apa-apa udah diundang kemarin diundang gue. Ada Ari datang tuh. Cuma datang Ari sama Harley. Masak gitu. Di pasangan Ketua himpunan otomatis pada saat itu ya karena ada kasus kita harus meningkatkan himpunan untuk bisa lebih eksis segala macam ya saya mencoba berkonsolidasi lah ya, menggerakkan teman-teman kegiatan dan segala macam dan mengubah bentuk OS-nya itu ya dari OS yang bentuknya represif menjadi OS yang lebih edukatif lah. Kalau nggak salah saya pernah pertama kali OS di sini yang saya ajak angkatan 92 itu ya misalnya 92 ya kita mau 92 kan? Betul. Ya, 92 tuh saya ajak dulu kalau nggak salah ke panti asuhan ya. Yang di Dago Pakar itu untuk bersih-bersih segala macam selama 1 hari, setengah hari begitu ya. Ya, betul. Saya ingat banget tuh anak-anak itu bisa berkesan dan menikmati kerja sosial buat masyarakat. Itu saya percaya. Jadi kekerasannya berkurang, walaupun masih ada ya, tapi kekerasannya sudah berkurang. Dan yang kedua, saya mendapatkan surat cinta dari Pak Indra Jatisidi dan dekan kita pada saya. Ya. Suratnya masih saya simpan di rumah ya. Dalam waktu 1 minggu kalau saya nggak mengundurkan diri atau meminta maaf kepada rektor, saya akan dikeluarkan. Ya. Jadi dulu teman-teman himpunan menggerebek rumahnya Pak Indra Jatisidi dan kawan-kawan di Dago Pakar itu. Karena kita dilarang mengadakan OS gitu ya. OS bersama ya. Jadi teman-teman pada malam hari kita coba masuk ke rumah pribadinya Pak Indra Jatisidi. Ya. Nah besoknya keluarlah surat cinta itu. Ya. Saya ingat banget saya ditolong sama si Vinda ya. Vinda bener ya? Ya, angkatan 89 yang bapaknya dekan kan? Pak siapa namanya? Ahyar, Asyad, Ansar. Iya Pak, itu gak bisa lupa namanya pokoknya. Saya datang ke ruangannya, saya dimaki-maki, pokoknya saya ingat banget. Ya. Selama 1,5 jam saya dimaki-maki sama Pak siapa gitu ya? Yang orang biologi itu. Pertama saya masih dekan, saya dipanggil ya, saya terus terang ya. Saya dipanggil di dekan, Pak Intan Ahmad, saya ingat banget, Intan Ahmad ya, masih ingat saya. PD3. Intan Ahmad dan Pak Ahyar itu. Jadi selama di ruangan ini selama setengah jam dimaki-maki, selama setengah jam saya dikuliahi, saya hanya dengerin aja, dan terus saya jawab sama Pak Ahyar itu, Pak, udah selesai ngocehnya Pak. Bapak tulis suratnya ke ibu saya, nanti saya akan saya akan siap tanggung jawab saya gitu. Ya. Jadi saya akan minta maaf sama dekan dan PD3-nya itu. Saya kembali ke jurusan, dipanggil sama bapaknya, Bapak. Omnya Pak Setiawan ini, Om Setiawan ini ya, Pak Ahmad Loka yang mantan rektor kemarin ya. Dipanggil sama dia cuma bilang, ya udahlah ya, lo resiko sendiri kan tahu kan, ya. Jadi kalau dikeluarin ya lo terima aja. Ya. Oh ya udah, Pak saya siap ya. Ya gitu aja. Jadi surat datang 2 hari berikutnya ke ibu saya. Ya. Ibu saya telepon saya di tempat kos saya itu untuk datang ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta. Ya biasa dinasihati. Ya. Suruh minta maaf dan segala macam. Biasa bilang, mohon maaf Bu. Ya. Sekolah tidak satu-satunya menjadi jalur untuk menempuh hidup ke depan. Saya bilang. Jadi pilihan saya yang saya lakukan ya ini resiko. Saya bilang, mohon maaf. Sama ibu saya dan ibu saya akhirnya berangkatlah ke Bandung ya. Saya juga datang ke Bandung tapi terpisah, ibu saya pakai sama kakak saya naik kereta api, saya pulang naik nggak punya duit ya, naik Parahyangan itu yang bis-bisnya itu ya. Pulang sama-sama, lalu ibu saya dinasihati segala macam, ibu saya cuma bilang ya anaknya kayak begitu segala macam ke Indra Jati, ya udah pulang ibu saya ya. Saya nggak tahu seminggu berikutnya tiba-tiba pas tulis keluar daftar nama itu, nama saya tidak termasuk dalam yang dikeluarkan ya. Ya. Ternyata ada Vinda yang membantu saya. Jadi Vinda bilang ke bapaknya, tolong yang anak itu dikeluarkan aja namanya ya. Jadi saya di-listkan tidak masuk dalam list yang harus dikeluarkan. Melana dan segala macam itu pada pindah ke Surabaya, sekolah di sana ya. Dari list yang ada 32 himpunan kalau saya lupa, pokoknya ada berapa orang yang namanya tidak menjadi di DO ya. Dan saya cuma ya udah, setelah itu saya kembali lagi ke himpunan, saya berguru di sini ruangannya nih, masalahnya masih ingat ruangan saya nih, ruangan Pak Samsul ya.
Ya, saya dididik segini bertapa lah di situ selama 2 tahun. Ya. Saya lupakan kehidupan dunia aktivis saya hilangkan ya. Saya betul-betul sekolah, pada saat saya betul-betul sekolah ya. Karena dengan Pak Samsul kan memang sekolahnya agak unik ya. Jadi setiap Sabtu kita harus sekolah di situ. Dikuliahi sama dia, saya nggak ngerti juga tuh kuliahnya apa gitu. Yang saya ingat 1,5 tahun saya di sana, teman-teman sudah pada lulus, Andri lulus, segala macam lulus semua. Saya kan lulusin sama Pak Samsul, saya bingung kan, ini kenapa sih nggak lulus? Saya mangkir selama 1 bulan. Ya. Saya main ke Lombok lah, ya. Berenang, naik gunung kayak gitu. Ya, saya nggak ikut selama 1 bulan di 4 kali pertemuan, saya nggak pernah hadir. Ya, datang ke sini, Pak Samsul masih hidup atau sudah meninggal ya? Masih hidup ya? Semoga masih hidup. Nah, saya dinasihati, kamu mau sekolah atau enggak? Ya. Kalau kamu mau sekolah, ini ada bahan baru lagi di Papua, kerjakan. Ya. Jadi saya kerjakan lagi, saya pikir 1,5 tahun lagi saya kerjakan. Saya kerjakan lagi, ternyata 6 bulan sama dia langsung disuruh selesai. Ya. Bahu saya ditepuk sama Pak Samsul, udah tutup buku kamu nulis, semester besok kamu harus sidang. Oh iya, saya. Jadi saya lulus, sudah selesai itu lulus ya. Jadi saya kira pengalaman saya pertama adalah lebih banyak sekolah di sini itu sekolah untuk berorganisasi ya. Selain dari sekolah akademiknya bagus di sini ya. Saya rasa teman-teman udah pasti pinter lah ya. Ya dulu angkatan 90 kalau datang ditulis di depan tuh, selamat datang putra putri terbaik Indonesia. Jadi udah pada sombong semua kan. Itu loh ya, ujian nggak diawasi kan, ditinggal aja ujiannya. Ya, ITB memang dididik untuk yang sombong seperti itu ya, jadi harga dirinya tinggi lah ya. Jadi sebenarnya nggak usah diajar sama dosen segala macam bisa lulus, gitu loh ya. Saya lulus selesai, ya pilihan saya memang satu, ya saya memang harus kembali ke dunia aktivis, jadi saya masuk ke dunia LSM. Ya, sampai sekarang ya, Ya kalau dari materi ya nggak makmur seperti teman-teman kita yang lain. Ya. Tapi kata Setiawan dan kebahagiaan, ya. Masing-masing orang punya persepsi macam-macam untuk kebahagiaan. Ya. Ya. Saya masuk di organisasi yang lama saya ada di Lembaga Konsumen Indonesia, ya, di YLKI. Ya. Lalu yang kedua yang lama saya bekerja untuk di WWF Indonesia. Ya. Ya. Apa keuntungan masuk di LSM ya? Kalau Andri bilang mau keluar negeri susah banget ya. Kalau saya masih muda udah keluar negeri. Mohon maaf saya begitu masuk di LSM setengah tahun udah keluar negeri ya. Sudah ke Amerika, sudah ke Eropa, sudah ke Afrika, dan sudah ke Cina dan sudah ke Asia yang lain-lainnya ya. Jadi itu keuntungan dari LSM itu aja ya. Jadi kalau kalian bergaul banyak orang, teman-teman dan segala macam dan bagus buat si Amir. Ya itu pilihan hidup ya, pilihan hidup segala macam ya. Kita punya kesenangan, punya tujuan hidup. Saya rasa 25 tahun ini kita kumpul lagi, kita punya kebahagiaan yang sama untuk memberikan kebahagiaan buat teman-teman yang lain di di Indonesia ini. Yang kedua, mungkin pesan saya buat anak-anak, adik-adik dari Amiska ya, atau yang dari kimia ini ya, ya, anak sekarang susah ya, termasuk anak saya juga ya. Kayak bapaknya. Karena kan dunia sekarang sudah sangat modern sekali ya, sudah ada gadget ya, sudah ada komunikasi mudah segala macam, belajar bisa lebih aktif segala macam. Tapi kedewasaan saya rasa anak sekarang agak sedikit sukar ya, karena tidak pernah ditempa dengan kesulitan. Kira bapaknya udah tua dulu masuknya. Saya rasa Andri, saya ingat banget motornya itu serinya P kalau nggak salah kan? Ya motor bebeknya itu P, saya ingat banget ya. Setia makan 2 kali sehari. Kosnya saya ingat banget ya. Ya. Samsudin juga sama. Agus sama lagi masuk gang yang sudah. Sampingnya macan. Sebagian kos-kosnya sudah pada hilang semua, saya yakin ya. Mas Ari. Sudah digusur. Saya rasa yang paling mewah kosnya pada saat masih kuliah. Gunawan. Gunawan dia. Sangat terbuka. Yang lainnya susah semua saya rasa ya. Paling Amir yang disubsidi sama Villa Merah, Villa D dan segala macam. Lainnya kan semua berseri dan segala macam. Samsudin di Villa Merah mana kerja aja nggak salah. Dia bukan sekolah aja kerja di sana. Karena gajinya lebih gede daripada bapaknya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya bagus ya. Saya rasa itu dari penjara hidup saya.
depan 25 tahun lagi, insya Allah kalau masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul kembali di Pesta Emas. Mungkin sebagian sudah menggunakan tongkat. Ya. Alhamdulillah, kalau diukur berat badan saya masih stabil. Masuk 49, sekarang 49,50 juga. Mantap, mantap. Jadi baju masih sama, ukuran kaos, ukuran baju 14,5, 15. Celana masih 12 ukurannya. Masih kecil aja dong ukuran lo. Masih kecil. Sama anak saya sama, saya pakai ya. Bukan cacingan ular. Jadi itu dari saya yang penting pertama ada jaga kesehatan ya. Teman-teman udah usia begini kan udah kepala 4 semua ya, jaga kesehatan. Berhenti ngerokok. Jadi ini yang ngerokok berhentilah ya. Udah berhenti. Udah habis saya berobat. Saya berdoa semoga kita bisa ketemu lagi ya. Baik 5 tahun ke depan ataupun 25 tahun ke depan ya. Mohon maaf saya 20 tahun 5 tahun lalu nggak bisa hadir ya karena kebetulan saya ada di luar kota pada saat itu, jadi saya nggak bisa mengejar untuk pertemuan di sini. Yang tahun ini saya saya memang sudah agendakan untuk hadir. Ya. Alhamdulillah masih bisa nyetir Jakarta Bandung 2 jam tadi. Mohon maaf pelanggar bahu jalan segala macam ya. Dulu 1,5 jam saya biasa nyetir Jakarta Bandung. Bahu jalan. Sekarang 2 jam, sekarang makin padat. Tapi jangan coba lah, bahaya nanti ya. Dan saya itu mungkin teman-teman lain bisa sharing pengalamannya. Mohon maaf kalau agak lama waktunya, dan terima kasih buat Erwin yang sudah bersusah payah mengkoordinasi acara ini. Yang kedua tentunya dari Audis ya, yang sudah membela-bela menjadi bendahara untuk kegiatan kita ini. Dan yang terakhir mungkin yang sibuk juga, tapi baru datang Iis di sini ya, yang jadi tuan rumah sehingga kita bisa duduk dan diri di sini. Diizinkan tempat ini untuk melakukan kegiatan. Saya rasa kalau dari sisi bangunan fisik sudah banyak berubah di jurusan kita dan di ITB ya, sudah tidak menikmati lagi lapangan bola ya, sudah tidak lagi menikmati berbagai macam ruang terbuka hijau di ITB, tapi ya inilah memang kita harus berubah kan ya, kita menyesuaikan aja dengan perubahan yang ada. Tapi ya saya kira semangat masih sama ya, semangat kita masih sama, masih terikat. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahim karena katanya silaturahim bisa mempanjang usia kita. Amin. 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 Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Uhud, ya ampun udah